Dan ini udah dari sabda beliau ya, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan pernah memakainya di akhirat. Makanya ditunda sebentar aja nih, pakai sutra aja di dunia ya, demi untuk memakai sutra di akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis, ya insya Allah akan hadir di channel YouTube Gelora TV di setiap hari Kamis. Kembali lagi bersama saya Syifa Aulia sebagai host, dan sudah hadir juga di sini narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah diberikan kesehatan juga kesempatan waktu sehingga bisa hadir di sini pengajian Kamis Manis untuk memberikan kajian terkait tema yang akan kita bahas nanti. Nah Ustazah, untuk tema kita kali ini adalah haramnya sutra dan emas bagi laki-laki. Langsung saja nih ya diberikan kesempatan kepada Ustazah untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita kembali bersama di Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini dapat memberikan pencerahan tersendiri buat kita, dapat menambah ilmu-ilmu wawasan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan yang banyak untuk kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang banyak mendapat syafaat di yaumil akhir. Alhamdulillah. Insya Allah judul kita kali ini tentang haramnya sutra dan emas bagi laki-laki ya Syifa ya. Jadi memang Allah memberikan hukum kepada kita ini adalah untuk kebaikan kita juga ya. Jadi kenapa emas dan sutra diharamkan, pasti ada tujuannya dan juga pasti banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Karena apa? Disebutkan dalam beberapa hadis pengharaman tentang sutra dan emas ini kan mengandung hal-hal yang berbentuknya kebanggaan atau kesombongan ya. Jadi Allah paling tidak suka pada hal-hal yang bentuknya adalah sombong atau merasa tinggi ya, merasa sombong atau merasa berbangga dan lain-lain ya. Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa kesombongan adalah baju kebesaranku. Jadi nggak boleh satu orang manusia pun punya perasaan sombong selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya Allah yang berhak sombong ya, hanya Allah yang punya sifat sombong dan berhak atas sifat tersebut karena Allah Khaliq, sementara kita adalah makhluk yang diciptakan. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Musal Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala hurrima libasul harir wad dahabi ala dukuri ummati wa uhilla liinathihim, rawahu Tirmidzi. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan. Jadi sifat sutra dan emas ini haram hanya untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan dibolehkan. Dan di sini peringatannya peringatan keras ya, peringatan haram ini bahwa kata Rasulullah
siapa yang memakai sutra atau emas di dunia tidak akan pernah memakainya di akhirat ya. Jadi Allah benar-benar tidak akan pernah memberikan pakaian sutra kepada laki-laki ketika dia sudah memakainya di dunia ya. Tapi kalau dia menahan untuk tidak memakai, maka diperbolehkan untuk memakainya nanti di akhirat ya. Karena memang sutra ini bahan yang paling indah, yang paling bagus, yang paling halus ya, yang paling enak dipakai gitu. Jadi sutra ini benar-benar memang suatu kenikmatan di dunia dan di akhirat ya. Tapi untuk khusus kalau di dunia hanya boleh dipakai khusus untuk perempuan ya. Sementara emas pun begitu. Artinya perhiasan yang paling diminati atau paling disukai oleh manusia adalah emas ya. Tapi ini hanya boleh dipakai oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan ya. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Di antaranya salah satunya adalah karena kalau laki-laki diperbolehkan maka ini akan menjadi ajang kebanggaan dan ajang kesombongan ya kan, karena laki-laki itu berkuasa ya, bisa sebagai raja, bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai penguasa. Ketika dibolehkan emas maka pasti emas itu akan menjadi alat untuk berbangga-bangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, ia tidak akan memakainya di akhirat. Jadi naudzubillah ya, Sifa, kalau kita udah pakai di dunia, kita nggak akan pernah pakai di akhirat ya. Tapi kalau kita menahan memakainya di dunia, maka kita akan memakainya di akhirat. Gitu. Baik Ustazah, dari penjelasan Ustazah tadi kan tentang larangan memakai emas karena takutnya ada timbul kesombongan atau ria gitu Ustazah. Nah kalau alasannya itu kenapa hanya dilarang untuk laki-laki Ustazah? Padahal kan kita kenal dengan seorang perempuan atau wanita gitu kan, seorang perempuan itu kan yang paling sering memamerkan hartanya, yang paling senang kumpul-kumpul buat memamerkan hartanya gitu Ustazah. Iya. Memang kalau dari sisi perhiasan perempuan pasti suka perhiasan gitu ya, baik itu memakai yang sutra ataupun emas ya. Tetapi dari sisi kemampuan, kekuasaan, laki-laki lebih berkuasa ya. Artinya gini, raja-raja, penguasa, pemimpin ya itu biasanya laki-laki. Dan kalau dibolehkan, udah pasti nanti nih sutra atau emas itu akan menjadi alat atau wasilah untuk mereka berbangga dan untuk sombong. Ya, mungkin bisa jadi nih hikmah yang terkandung di dalam pengharaman emas dan sutra. Ya, karena Allah Maha tahu bahwa ini laki-laki kalau diperbolehkan sutra atau emas pasti akan merajalela ya. Hal-hal yang berbentuk kesombongan itu akan merajalela. Makanya diharamkan. Ya, tapi bukan berarti ibaratnya nggak boleh sama sekali memakai sutra. Contohnya ini sutra ya, kalau emas udah mutlak nggak boleh sama sekali. Tapi kalau sutra ini kalau bahannya bercampur dengan bahan lain ya, misalkan sutranya cuma 0, berapa persen atau cuma 1%, sementara yang lainnya banyak ya. Maksudnya bahan-bahan yang lain campuran, kan ada batik sutra apa ya, ada apa sutra gitu. Nah itu masih diperbolehkan. Ya, ulama berpendapat kalau campurannya lebih banyak dari sutranya itu sendiri masih diperbolehkan. Tapi kalau emas udah nggak boleh, udah mutlak ya. Dan Ustazah pernah dapat share ya dalam sebuah penelitian ya. Mudah-mudahan ini benar, kayaknya sih kalau diteliti mungkin bisa istilahnya masuk logika juga, bahwa emas itu mengandung zat-zat yang berbahaya untuk laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki memakai emas ada hal-hal atau zat-zat yang tidak bisa keluar dari laki-laki dan itu akan merusak organ tubuh dan bagian tubuh laki-laki, entah itu bagian dalam ataupun kulit ataupun apa, Ustazah lupa ya. Tapi kalau untuk perempuan karena ada haid dan nifas ya, ada pengeluaran darah kotor ya. Ini zat-zat yang ada pada emas yang negatif itu akan bisa dikeluarkan lewat haid dan nifas. Makanya perempuan diperbolehkan. Ya, artinya ini sebenarnya ini sebagian hikmah aja nih Sifa, sebagian hikmah bahwa diharamkannya emas atau sutra.
hal-hal yang lain yang belum terungkap oleh teknologi atau belum diteliti atau mungkin secara ilmiah bisa dibuktikan, ini belum banyak yang mungkin banyak yang kita nggak tahu ya, karena ilmu Allah itu luas ya, dan mungkin diungkapnya juga baru sedikit gitu ya. Jadi pasti ada hikmah yang banyak ya, ada kebaikan yang besar untuk umat manusia ketika diharamkan emas dan perak bagi laki-laki. Wallahu a'lam. Ustazah, biasanya kan kalau menikah itu kan identik dengan perhiasan gitu ya Ustazah. Nah kalau laki-laki itu kan pakai cincin juga gitu ya Ustazah. Nah itu kalau nggak boleh emas itu boleh yang lain atau emang nggak boleh pakai cincin gitu Ustazah kalau laki-laki? Ya, sebenarnya boleh ya. Jadi kalau mau pakai cincin pun, misalkan cincin kawin gitu ya, cincin kawin kan selama ini emas. Nah yang laki-laki nggak boleh, perempuan yang pakai emas aja, yang laki-laki kalaupun mau pakai cincin juga berarti kalau nggak perak ya, kalau nggak perunggu atau besi yang paling murah gitu. Kalau perak boleh perak ya, laki-laki boleh memakai perak. Jadi kalaupun mau diseragamkan yang perempuan juga perak ya nggak apa-apa. Perak itu bukan emas putih, bukan. Jadi perak ya. Kemudian apalagi besi ya lebih murah gitu. Pada zaman Rasul ada yang mau nikah nih saking nggak punya biaya, terus kata Rasulullah, kamu punya cincin besi nggak? Punya, ya udah itu jadikan mas kawin gitu. Jadi nggak apa-apa. Artinya sebaik-baik perempuan adalah yang murah maharnya, yang ringan maharnya ya, yang memudahkan. Ya, jadi bukan berarti direndahkan perempuan tersebut, enggak, tetapi justru dimuliakan ketika maharnya itu enggak mahal-mahal. Kan emas mahal gitu. Tapi kalau mau besar juga demi memuliakan istrinya atau calon istri boleh-boleh aja. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, nah kan Syifa pernah baca nih Ustazah kalau sutra itu adalah bahan pakaian yang dipersiapkan Allah untuk penghuni surga nanti, itu benar nggak Ustazah? Iya benar, jadi karena itulah tadi kan Ustazah ada bahas sedikit ya bahwa sutra itu adalah bahan yang paling indah, bahan yang paling bagus untuk dipakai ya. Sutra itu bahan yang paling enak, paling indah untuk dipakai ya. Dan itu memang pakaian untuk orang-orang ahli surga ya. Makanya disebutkan yang memakai sutra di dunia khusus untuk laki-laki tidak akan pernah memakai sutra di akhirat ya. Dan ini udah dari sabda beliau ya, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia tidak akan pernah memakainya di akhirat. Makanya ditunda sebentar aja nih, pakai sutra aja di dunia ya, demi untuk memakai sutra di akhirat ya, insya Allah. Baik Ustazah, tadi kan ada penjelasan Ustazah tuh kalau laki-laki boleh pakai cincin tapi menggunakan bahan selain dari emas tadi. Berarti muncul nih pertanyaan Syifa, boleh nggak sih laki-laki memakai perhiasan gitu Ustazah? Jadi ada yang pakai kalung, gelang, cincin, tapi itu bukan bahan dasar emas, itu boleh nggak sih Ustazah? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara perhiasan itu untuk perempuan ya, untuk wanita gitu, untuk dan memang yang menyukai perhiasan itu kan perempuan gitu, bukan laki-laki. Laki-laki itu banyak sih dikisahkan ya, di zaman Rasul itu Rasul kan memakai cincin ya. Jadi yang selama ini digambarkan sih memang laki-laki sebatas cincin gitu. Tapi wallahu a'lam kalau misalkan ada yang membolehkan gitu ya. Cuma kira-kira kalau laki-laki pakai kalung, Syifa sendiri gimana ininya? Suka nggak ngelihat mungkin laki-laki pakai kalung gitu? Aneh sih Ustazah, buat aku aja kalungnya gitu. Ya jadi artinya gini ya, memang yang berhias itu kan perempuan gitu. Sementara kalau laki-laki itu identitas aja, identitas mungkin dia sudah nikah jadi pakai cincin nikah gitu. Ya itu identitas kan. Ya perempuan juga identitas gitu. Artinya kebutuhan identitas. Tapi kebutuhan perempuan terhadap perhiasan itu memang lebih dari laki-laki ya, karena memang digambarkan di dalam surga itu juga diantaranya memang kecondongan laki-laki itu terhadap perempuan, bidadari ya, digambarkan di surga itu kan bidadari ya, bidadari yang cantik-cantik ya. Sementara kalau perempuan itu digambarkannya apa? Biasa kecondongannya itu terhadap perhiasan dan buah-buahan. Ya, makanya di surga itu lengkap, ada bidadari,
kemudian ada buah-buahan ya, buah-buahannya kan tanpa musim ya, bebas, artinya nggak ada musim duren, nggak ada musim duku ya. Mau sepanjang musim tuh ada gitu. Kemudian buah-buahannya juga bukan yang tinggi, pohon duren tinggi gitu. Ini buah-buahan yang bisa dijangkau. Jadi duren bisa dijangkau. Dan itu memang kenikmatan surga itu nggak akan bisa dibayangkan di dunia. Kalau masih bisa dibayangkan berarti surga lebih indah lagi. Iya, benar. Nah, itu juga makanan ya, kolam susu, kolam madu. Nah, ini memang istilahnya kemudian bidadari-bidadari. Ini Allah gambarkan surga ini adalah memang kecenderungannya atau kecondongannya manusia baik laki-laki atau perempuan. Masing-masing punya kecondongan gitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustazah, kalau misalnya ya, tapi kayaknya zaman sekarang nggak banyak sih, karena kan kita bisa membedakan kain sutra dengan kain yang lain itu kan lembutnya gitu ya Ustazah. Kemudian kalau emas itu kan masa nggak tahu sih itu emas gitu. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang nggak tahu itu terbuat dari emas, bahkan itu sutra yang 100% itu dia pakai, itu hukumnya bagaimana Ustazah? Dia nggak tahu tuh Ustazah. Iya. Berarti kalau nggak tahu kan nggak sengaja ya. Artinya dia memakai itu nggak sengaja atau taunya setelah kejadian gitu. Nah, dalam Islam hal-hal seperti ini hukumnya adalah ma'fu, ya, dimaafkan. Selama yang memakainya itu bertaubat, artinya memohon ampun kepada Allah ya, bahwa pernah khilaf atau pernah salah sehingga melanggar hukum-hukum Allah gitu ya. Allah Maha Pengampun ya. Sebagaimana doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, Engkau Maha pengampun dan sangat menyukai orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku ya. Artinya gini, segala sesuatu yang tanpa kita sengaja ya, seperti misalkan meminum khamr tanpa tahu itu khamr, meminum arak atau yang memabukkan, tapi nggak tahu kalau itu memabukkan gitu, nggak sengaja atau emang nggak tahu gitu. Nah, udah ketelan mau diapain gitu kan? Artinya ya udah bertaubat kepada Allah, Allah pasti mengampuni gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Tadi Syifa juga udah nanya pertanyaan tentang tema yang tadi kita bahas. Alhamdulillah sekarang sudah selesai kajian yang diberikan oleh Ustazah Lulu terkait tema kita, yaitu haramnya sutra dan emas bagi laki-laki. Jadi Syifa di sini dan pemirsa di rumah juga sudah tahu bahwa sutra dan emas itu hukumnya haram bagi laki-laki. Ingat, sutranya yang 100%. Kalau ada campuran-campuran yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau emas itu haram untuk laki-laki. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menonton kajian ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman, keluarga, sahabat agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Syifa Aulia pamit undur diri dan Ustazah Lulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.